Ya, isunya nih lagi gede banget. Indonesia gelap, bro. Ada terjadi banyak pemecatan. Ini menggambarkan tingkat kepercayaan publik sama pemerintah sebenarnya nggak percaya amat. Iya, iya, Karena ini uang gede. iya, iya. Gimana? Gue kali ini mau ngebahas sesuatu yang serius banget nih, bro. Wih, serius. Serius banget nih, bro. Soalnya ini ada, Sampai seserius apa nih? ya isunya nih lagi gede banget. Indonesia gelap, bro. Cuma gue nggak tahu tuh beneran gelap itu karena apanya atau karena digoreng atau gimana, gue nggak tahu nih. Bukan, lo ini salah paham lo berarti. Makanya gue minta penjelasannya, coba gimana menurut lu? Ya sebenarnya kan berapa hari kemarin tuh ada demo mahasiswa kan. Demonya tuh temanya Indonesia gelap, gitu loh. Indonesia gelap. Nah, kenapa Indonesia gelap? Heeh. Karena langkah pemerintah motong anggaran-anggaran belanja. Salah satunya tuh anggaran pendidikan, Oh, gitu. tunggu. Sebelum lu lanjutin, soalnya gue agak bingung. Indonesia gelap, tapi kan listrik diskon, bro. Terang semua, bro, masalahnya. Iya kan? Oke. Nah, yang mau menghujat dipersilakan. Ampun, netizen. Oke, lanjut. Ya itu karena anggaran pendidikan juga dipotong, sehingga kan akan ada efek gitu kan. Oke. Bisa biaya pendidikan makin mahal. Gitu. Itu makanya mahasiswa kemarin turun gitu loh. Untuk Untuk mempertanyakan ini semua. Itu dananya yang dipotong karena targetnya itu sampai kekumpul dana 700-an triliun motongan ini gitu. Gila, itu banyak banget, bro. Dan gue sebenarnya sih ngerti gitu loh. Gue ngerti kenapa pemerintah melakukan keputusan ini, langkah pemotongan ini, gue paham gitu. Cuman kan masalahnya masyarakat banyak yang nggak ngerti gitu kan. Yeah. Itu nggak paham kenapa ini dilakukan. Karena imbasnya banyak. Imbasnya itu banyak. Salah satunya ada terjadi banyak pemecatan, gitu kan. Kayak yang gue lihat di sosial media, ada yang pegawai RRI diberhentikan, pemecatan. Pegawai TVRI ada yang diberhentikan kan gitu. Nah, permasalahannya kan pemerintah ini tidak menjelaskan dengan baik, gitu loh. Kenapa ini dilakukan? Komunikasinya lah nggak baik. Itu. Sehingga publik bertanya-tanya ya? Bertanya-tanya kan. Yang pertama itu, yang kedua kan ini menggambarkan tingkat kepercayaan publik sama pemerintah sebenarnya nggak percaya amat. Iya. Karena ini uang gede. Iya. Gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya kayak pemilu kemarin Presiden Prabowo menang gitu. Ternyata itu bukan simbol masyarakat tuh percaya, enggak gitu loh. Ya memang karena ada pemilu harus dilaksanakan, ya udah ikut aja gitu, ikut terus pilih yang terbaik menurut masyarakat gitu kan. Entah itu terbaik dari yang jelek-jelek, itu juga nggak tahu apa memang yang terbaik. Teman ini menggambarkan ternyata tingkat kepercayaan masyarakat tuh nggak baik sebenarnya. Karena dana sebesar itu ini mau kayak gimana, untuk apa aja gitu. Nggak transparan juga ya? Iya mungkin belum dijabarkan mungkin ya. Nggak tahu kalau dalam waktu dekat terus nanti ada penjabarannya. Ini yang udah jelas sekarang itu kan untuk digunakan pembentukan lembaga namanya Danantara. Iya. Danantara. Itu kalau nggak salah 360-an triliun. Wow. Dananya dimasukin ke situ dari hasil pemotongan anggaran itu. Untuk dana awalnya itu kalau nggak salah 360-an triliun. Gitu. Dan Danantara ini dia ngelola 7 BUMN gede.
di bawahnya. Oh, artinya Danantara ini akan menjadi induknya BUMN. Nah, gue juga kurang tahu kayak gimana. Cuman gini, ketika gue tahu bahwa ternyata Danantara ini mengelola BUMN, ada 7 BUMN kan, kalau nggak salah tuh Bank Nasional, tiga-tiganya masuk. Terus ada PLN, ada Pertamina, ada Telkom, satunya gue lupa. KHI mungkin ya, gitu. Ini tuh sama kayak di era Orde Baru. Zaman Orde Baru. Mirip-mirip. Jadi di era Orde Baru itu nggak ada namanya Menteri BUMN. Terus BUMN itu semuanya itu dikelola di bawah satu lembaga namanya BPIS. BPIS apa tuh? Badan Pengelola Industri Strategis. Oke. Gitu. Nah, BPIS ini setahu gue ya, ini dulu idenya dari Pak Habibie. Pencetusnya. Pak Habibie itu dia bikin 2 lembaga, yang pertama BPPT, yang kedua BPIS. BPPT buat pengembangan teknologi. BPIS ini buat ngelola industri strategis, BUMN ini. Kayak gitu. Nah, apakah Danantara ini akan cara bekerjanya sama seperti yang BPIS atau berbeda, itu yang gue belum tahu. Tapi di eranya Pak Habibie itu kan ada BPIS itu, kenapa dibubarkan kalau memang strategi itu bagus? Jadi bubar itu setelah reformasi. Oh. Setelah reformasi itu semua hal yang dianggap berkaitan dengan Pak Harto itu dimusnahkan. Ya pokoknya secara kasar dimusnahkan. Ya kayak gitu lah. Kayak gitu, termasuk Pak Habibie itu kan ditolak kan waktu laporan karena dianggap ini kroninya Pak Harto gitu. Kayak gitu. Sebenarnya Pak Habibie itu bagus. Karena begitu dipegang Pak Habibie waktu itu harga rupiah tuh langsung terhadap dolar tuh turun. Iya, benar. Saya ingat gue jadi 6.000, 5.000-an, sempat 5.000 dari belasan ribu jadi 5.000, 6.000. Saya ingat gue. Sebenarnya bagus gitu. Cuman ya karena masa itu krisis, faktor emosionalnya juga, faktor tekanan juga banyak ya. Masyarakat itu juga udah apa ya, kan di era Orde Baru tuh kita nggak bisa bebas bicara, nggak bisa speak up, gitu. Tapi begitu reformasi itu kayak meluap semua gitu kan, sehingga emosionalnya masih tinggi. Ya pokoknya waktu itu yang ada hubungannya dengan Pak Harto sikat. Kayak gitu. Seandainya waktu itu Pak Habibie nggak turun, mungkin jauh lebih baik. Mungkin bisa jadi, gitu. Ya sayang banget waktu kepemimpinannya nggak lama. Tapi emang kalau dikaitkan sama fakta yang ada, emang apa ya, bahan-bahan pokok juga udah banyak naik. Terus gaji pegawai nggak naik gitu ya. Lapangan kerja, aduh, unit. Kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Aduh. Akhirnya gini, gue perhatiin nih, banyak ya tapi nggak menyalahkan juga. Jadi opsi banyak anak-anak muda sekarang yang susah-susah nyari kerja, atau memang dia udah kerja tapi karena kebutuhannya makin tinggi sehingga dia ngambil side job. Ya, gue perhatiin banyak anak muda sekarang yang ambil kerjaan di driver online, ojol gitu-gitu. Saking gelapnya kayaknya. Ya sebenarnya kalau masalah kebutuhan naik terus, itu pasti naik. Itu pasti naik karena ya itu ada masalah itu berhubungan dengan masalah sistem ekonomi. Jadi yang namanya inflasi itu kan inflasi jatuhnya. Inflasi itu pasti naik. Tapi kan nggak bisa dihindari. Bisa ditekan kan? Serba salah. Lu neken tuh serba salah. Oh gitu. Ini inflasi sekarang kan rendah nih kita. Dan pemerintah kan membanggakan. By data nih. By datanya rendah. Kalau nggak salah berapa? 2 sekian persen apa 3% gitu.
Dan itu dibanggakan kan sama pemerintah. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi daya beli menurun Menurun. masyarakat. Nggak sinkron dong. Iya, karena kan gini, inflasi itu kan berhubungan dengan jumlah peredaran uang. Betul. Kalau inflasi rendah berarti uang yang beredar sedikit. Betul. Berarti kemampuan beli masyarakat Rendah juga. rendah juga. Iya. Gitu. Uh, Kan itu berhubungan juga dengan tingkat pengangguran. benar-benar. Inflasi rendah berarti banyak yang nggak punya duit, bisa jadi banyak yang nggak kerja. Iya. Iya kan? Iya. Kalau banyak yang kerja, banyak yang punya duit, Iya. inflasinya naik, gitu. Dan seingat gue itu RSB lah, bukan sampai RSB lah, gue ngerasain itu daya beli itu stabil masyarakat. Ya gue dulu punya usaha dan gue ngerasain bener. Pada saat itu ya jualan tuh gampang, orang tuh punya duit buat beli, gitu kan. Tapi ketika mulai 2016 pertengahan itu mulai drop tuh daya beli. Nah, waktu itu gue nggak paham. Waktu itu di situ inflasi udah rendah Indonesia. Kalau nggak salah tuh di bawah 6%, 3% kalau nggak salah. Di bawah 3%? Nggak, di bawah 6%. Tepatnya kalau nggak salah 3%. 2016-an itu. Inflasi rendah. Nah, akhirnya ternyata setelah gue pelajari, oh ini berhubungan dengan daya beli masyarakat. Nah, di RSBY, inflasi itu 6%-an. Lu bayangin, 6% jadi 3%. Berarti kan peredaran uang dipangkas 50%. Ada yang ditarik berarti? Ya, nggak tahu gimana mekanismenya, tapi secara, gue memahami secara, bukan orang yang belajar ekonomi ya, secara awam, kurang lebih berarti ada yang pemangkasan peredaran uang sebesar 50%. Lebih kayak gitu, sehingga daya beli turun. Tapi kan kalau kita balik ke selaras tentang targetnya Bapak Presiden kita kan, yaitu bahan pokok murah, swasembada pangan, ya kan. Cuman apa memang belum cukup waktunya kali, sehingga belum bisa terrealisasi, ya nggak sih? Bukan sih, ini tuh emang ruwet banget. Begitu gue, ya karena kejadian itu gue mulai belajar tentang, ternyata tuh ruwet emang. Ngatur ekonomi negara tuh ruwet banget. Satu sisi dioptimasi, satu sisi turun. Satu sisi dinaikin, yang ini turun. Jadi ini dulu kalau gue inget tuh orang sering ngomong ini tuh kayak lingkaran setan. Emang bener. Kayak lingkaran setan. Jadi kanan kiri bingung ya? Bingung. Jadi jangan dikira mereka tuh pemerintah, wah enak. Ya memang enak gitu kan. Dalam artian maksudnya ya fasilitas ada gitu kan. Cuman untuk ngatur tuh nggak segampang itu, tinggal wah turunin inflasi, nggak taunya ada yang jeblok gitu. Kayak gitu. Jadi memang gimana ya ngomongnya, mungkin karena bingungnya itu akhirnya gini, kayak yang sekarang kan pengen swasembada pangan. Jadi programnya kan ini pertama swasembada pangan, MBG lah pertama, makan gratis, terus swasembada pangan, terus Danantara itu, yang ngelola, nggak tahu ngelola investasi atau ngelola BUMN itu, sehingga dilakukan langkah pemotongan anggaran. Nah sebenarnya kayaknya ini niru Argentina. Oh iya, Argentina sempat inflasinya gede-gedean juga tuh. Nah itu kan bisa dibilang waktu itu negara bangkrut lah. Iya, benar. Terus kan 2023 itu ada presiden baru. Nah, presidennya itu melakukan langkah-langkah ini. Motong anggaran. Motong anggaran gede-gedean, penghematan anggaran gede-gedean. Efeknya apa? Sama. Di ASN-nya mereka tuh banyak yang diberhentikan. Terus di sektor manufaktur itu juga banyak, karena pembangunan infrastruktur, di sektor infrastruktur maksud gue, infrastruktur itu dipotong, Pak.
dananya, akhirnya pembangunan juga berkurang kan. Iya, betul. Ya pekerja-pekerja di infrastruktur itu banyak yang layoff juga. Benar-benar. Cuman sekarang secara ekonomi data ya, berdasarkan data itu Argentina membaik gitu. Cuman apakah kehidupan masyarakatnya ikut membaik itu gue belum tahu. Ya, Makanya kalau kita ke sana deh. nggak perlu jauh-jauh, kita udah ngelakuin masalahnya nih. Benar. Kita lihat. Nah, untuk mengantisipasi efek dari pemotongan anggaran ini, apa yang akan pemerintah lakukan itu kita belum tahu. Gitu kan. Tapi yang jelas memang kayak MBG, terus swasembada pangan itu butuh duit yang nggak sedikit. Betul. Gitu kan. Dan juga butuh waktu juga sih. Nah, dan antara ini kan sebagian masuk ke situ, harapannya ini kan bisa dikelola menghasilkan duit lebih gede lagi. Kan kayak gitu. Cuman ini yang belum tersampaikan ke masyarakat kan dengan jelas gitu. Apakah ya itu balik lagi gue bilang, apakah Danantara ini cara kerjanya akan sama seperti lembaga yang pernah ada atau bagaimana, gue itu belum tahu juga. Nah, kalau ngomongin Danantara, berarti kan dulu ada BPIS. Nah, BPIS itu gimana? Jadi ya sama kayak Kementerian BUMN sekarang. Jadi mereka itu yang ngelola BUMN di Indonesia. BUMN ini laporan kinerjanya itu ke BPIS. Nanti BPIS itu dia mantau. Kalau misalkan ada yang lagi kritis gitu, dia akan nurunin tim untuk membenahi BUMN yang kritis itu. Itu apakah bisa dibenahi atau harus dilikuidasi, itu keputusan di lembaga itu. Penempatan direksi itu dari situ. Nah, bedanya sama kementerian? Kalau sekarang kan langsung menterinya yang nunjuk kan. Kalau kayak direksi gitu kan kementerian yang nunjuk, dan ujungnya itu jadi campur aduk dengan politik. Ada kepentingan kan? Ada kepentingan politik. Karena setahu gue kalau dulu itu memang profesional, yang ditaruh tuh profesional. Orang qualified. Terus ada tesnya. Ada tesnya gitu kan. Nah, tesnya seperti apa gue nggak ngerti. Pokoknya ada metode penyaringannya lah. Ya, cuman memang ya tetap aja nggak lepas dari KKN lah. Zaman itu Orde Baru dari KKN. Cuman juga tidak mengesampingkan profesional. Nah, kalau ini kan langsung bersentuhan dengan politik kan. Betul. Itu lebih ini lagi itu. Iya. Berarti dari pandangan pribadi, sebenarnya langkah-langkahnya Bapak Presiden kita sebenarnya harusnya udah baik nih, menuju baik nih, niatnya dia nih, strategi-strateginya. Terus memang butuh waktu kali. Jadi butuh waktu. Nah, cuman kan teman-teman kita atau rakyat kita ya udah nggak tahan kali ya. Sebenarnya bukan nggak tahan sih. Jadi ya karena nggak ngerti. Kan kekhawatiran masyarakat itu kan dana segede itu. Terus nanti kalau dikorupsi, nah terus gini, yang gue baca di berita, Danantara ini lembaga yang kebal. Jadi KPK nggak bisa masuk ke situ, BPK nggak bisa masuk ke situ. Nah, itu kan yang rawan sih. Nah, itu makanya yang kan jadi kekhawatiran masyarakat tuh gitu. Oke. Dana ini anggaran dipotong gitu. Tapi penggunanya nggak jelas. Terus yang udah jelas mau masuk ke Danantara 300 sekian T. Danantaranya kebal dari KPK, kebal dari BPK, nggak bisa diaudit sama Badan Pemeriksa Keuangan, gitu kan? Jadi gue nggak tahu, itu gue baca di berita. Apakah akan benar seperti itu? Karena kan baru akan di launching itu tanggal 24 ini, 24 Februari. Kita tunggu aja. Ini kita upload kapan nih? Ya siapa tahu mungkin pas kita upload berarti udah launching. Bisa jadi. Ya teman-teman absen di bawah. Ya mudah-mudahan sih celah itu, kekhawatiran itu, mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan tetap masih bisa diaudit,
entah mekanismenya seperti apa, sehingga transparansinya jadi terbuka. Ya, juga sih. harapannya begitu. Ya kita sebagai rakyat kan ya gimana lagi kan ikut aturan Cuma bisa pemerintah berharap. gitu. Mudah-mudahan maksudnya ya bener-bener inilah amanah gitu loh. Amin. Bener amanah. Karena akan ada efek, nggak tahu ini efeknya akan jadi jangka pendek atau jangka panjang, yaitu tadi banyak yang di layoff gitu. Dan udah mulai kejadian. Udah mulai kejadian. Nah, penanggulangannya seperti apa belum tahu juga. Iya. Gitu. Sejauh ini kan baru 100 hari lebih dikit ya? Iya, 100 hari lebih dikit. Ya, susah juga sih kalau mau dipaksa ukur prestasi-prestasinya atau kemajuan progresnya. Iya. Terlalu cepat kayaknya sih kalau ini kalau pendapat gua sih. Bener sih. Ya nggak? Cuman gini, yang gua lihat ternyata kemungkinan Presiden Prabowo ini mengadopsi sistem yang dulu pernah digunakan di Orde Baru, tapi dimodifikasi. Karena kayak MBG ini dulu kan pernah ternyata kan di eranya Pak Harto tuh pernah dilakukan. Betul. Terus dan antara ini dulu pernah ada lembaga namanya BPIS. Cuman kalau BPIS dulu membawahi semuanya, ini baru membawahi 7 BUMN besar gitu kan. Sehingga nggak tahu cara kerjanya apakah sama atau bagaimana, nggak ngerti. Mudah-mudahan sih bisa lebih baik gitu. Nah, sama sistemnya yang berbeda adalah BUMN di era Orde Baru itu semua terkoneksi. Semua itu terkoneksi. Jadi emang makanya namanya industri strategis. Semua itu hal-hal yang strategis di situ dipegang negara. Terus antara BUMN itu tidak boleh impor dari luar kalau barang yang dibutuhkan itu bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi utamakan dalam lokal dulu. Iya. Oke. Jadi kita ini punya pabrik kereta api. Nah, PT KAI kalau butuh kereta api nggak boleh impor dari luar. Harus order di Inka. Di Madiun. Kayak gitu. Terus misal ada BUMN konstruksi butuh baja, nggak boleh order dari luar, harus order ke BUMN yang memproduksi baja, Krakatau Steel. Nah, zaman dulu tuh begitu. Jadi ya efeknya juga duit muter di sini-sini aja. Muter di sini. Nah, kalau yang sekarang kan enggak. Benar-benar belanja. Butuh kereta api impor dari luar. Bayarnya cicil. Nah, apakah nggak tahu apakah akan diterapkan juga sistem itu sekarang, cuman belum ada tanda-tanda tuh. Ya kayak gitu. Masih terlalu muda nggak sih? Ya masih terlalu awal sih. Iya, terlalu awal. Tapi disclaimer nih teman-teman nih, kita bukan artinya pro sama salah satu pihak, kita cuman ngasih sudut pandang kita aja tanpa memihak ke siapapun. Karena ya mau gimana tetap cari duit sendiri, bro. Jadi ya semangat aja udah. Semangat aja lah. Doa semoga apa yang dia janjikan. Kita minta dukungannya dengan subscribe gitu kan. Ya kita nggak muluk-muluk, nonton sampai habis, share. Mudah-mudahan bisa ada adsense-nya cepet. Iya. Yuk bisa yuk. Tapi kalau kita balik lagi ke konteks itu, ada juga kecenderungan, kekhawatiran di masyarakat itu, ide atau strateginya Bapak Presiden mungkin udah bagus nih, tapi kekhawatiran masyarakat tuh diaplikasikan kepada orang yang ditunjuknya untuk menjalankan program itu yang nggak amanah lah, bisa dibilang. Itu yang dikhawatirkan kalau menurut gue ya. Ya itu tadi kan gue bilang kan, sebenarnya kan ini efek dari ternyata
masyarakat ini tingkat kepercayaannya ke pemerintah tuh nggak segede itu, Iya, gitu. betul. Benar, benar. Nggak segede itu. Mereka tuh punya kekhawatiran. Ya tugas pemerintah tuh sebenarnya membuktikan bahwa kekhawatiran lu tuh salah, Oke, gitu. oke. Dengan cara di awal mungkin komunikasi dulu kali ya. Pertama Langkah komunikasi, awalnya ya. komunikasinya ya dijelasin gitu. Hmm. Nah ini kan gimana ya, pejabatnya tuh asal Iya. asal komen masalahnya. Jadi gue tuh juga jadi paham. Dulu zamannya Pak Harto itu informasi tuh satu pintu dari Menteri Penerangan, dari Pak Harmoko. Informasi ke masyarakat tuh satu pintu. Yang lain tuh kalau misalkan ditanya banyak yang lebih baik diam gue gitu. Oke. Karena ya itu tadi, apa namanya, begitu statement yang dikeluarin ini nggak pas, bisa artinya terjadi di masyarakat, bisa jadi goncangan ya? Iya. Artinya difilter gitu ya? Nah, sebelum keluar tuh difilter. Tapi kan serba salah juga, jadi seakan-akan dibungkam. Ada yang bilang bukan dari pemerintah sekarang gini. Harusnya kan ada juru bicara Istana Kepresidenan. Ya. Misalkan kayak ngerespon hashtag kabur aja dulu. Itu kan harusnya yang ngomong juru bicara lah. Iya. Nah ini kan terus ditanyain ke menteri, terus menterinya ngasal aja jawabnya. Tidak nasionalis. Nah, kan itu bikin ini lagi. Terus kayak apa, Indonesia gelap gitu kan. Iya, iya. Menterinya ngomong, ya situ kali yang gelap gitu kan. Kan itu gimana ya? Maksudnya masyarakat ini lagi khawatir, lagi cemas gitu kan. Terus kayak begituin. Iya, gitu kan. Jadi kan harusnya kalau perlu satu pintu lah, dari misalkan ada isu apa di masyarakat, pemerintah responnya satu pintu dari juru bicara kepresidenan, jangan menterinya asal nyablak gitu loh. Gue takutnya nih, sebenarnya itu menteri pengen ngejok saja, cuman momennya nggak pas. Kalaupun menterinya misalkan udah bener ngeresponnya, wamennya yang blunder kan itu yang ya gimana ya. Tapi ya gimana ya, kalau dipikir-pikir juga ini pemilihan apa staff mereka, apa jatuhnya, apa itu staff ya, atau ya yang bukan staff, pembantu presiden ini, pemilihan pembantu presiden kan dari Pak Presiden sendiri gitu kan. Akhirnya jadi berpikir, ini beneran dia kompeten atau sebagai tanda terima kasih? Gini, ya sebagian ada yang kompeten, sebagian mungkin tanda terima kasih ya, gitu kan. Iya kan. Pada akhirnya jadi kalaupun yang kompeten, dia kompeten nih secara keilmuannya dia bidangnya, tapi secara komunikasi publik dia nggak kompeten. Sehingga nggak nyampe, pemahamannya nggak nyampe. Bukan pemahamannya nggak nyampe, dia ngelempar statement yang bikin resah di masyarakat. Mungkin kalau misalkan dia nggak ngomong, fokus kerja, mungkin hasilnya bagus karena dia kompeten. Tapi karena terus dia ditanya wartawan, jawabannya entah apa yang ada di pikiran, entah kesulut emosi atau apa, jawabannya ngasal juga. Nah itu yang akhirnya keresahan di masyarakat tambah makin jadi gitu. Kayak begitu. Makanya kalau pejabat dulu di zaman era Orde Baru itu kalau ngomong itu, apalagi Pak Harmoko itu, kalau ngomong tuh dia satu kata diem, terus ngomong lagi. Karena pernah dengar prinsip gini nggak? Pejabat itu boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Oh, iya. Tahu nggak? Jadi kalau pejabat itu dia boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Kenapa? Karena begitu dia salah, imbasnya masyarakat nih banyak. Satu negara. Ya kayak gini, jadi terjadi kekhawatiran di bawah kan, kayak gitu. Ya akibat salah ngomong, makanya dulu ngomong tuh bener-bener hati-hati banget gitu, sampai jadi bahan joke sebenarnya. Kalau menurut saya
Ya begitu, Iya, ngomong tuh begitu. benar. Zaman dulu. Baik lagi lah, kita doain aja deh. Ya, Kita cuma bisa berharap, berdoa, semoga apa yang diniatkan Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas ya, Indonesia emas nih. Mudah-mudahan kita support dan mudah-mudahan terrealisasi. Dan kalau punya teman-teman punya opini atau punya pandangan yang lain, nggak apa-apa. bisa di komen lah. Komen-komen aja. Kali-kali admin Gerindra mampir kan. Iya. Masuk ke IG Gerindra juga kan. Oke, itu aja yang bisa kita sajikan untuk obrolan malam ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Bye.